Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar skema desain fasilitas. Menurut Tompkins, sistematika perancangan fasilitas ada 9 langkah. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan dari pembuatan atau perancangan fasilitas. Apakah kita akan membuat fasilitas dari awal atau akan memperbaiki fasilitas. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kemudian yang ketiga, kita menentukan hubungan antar tiap fasilitas, karena masing-masing fasilitas, semua fasilitas memiliki hubungan, baik itu hubungan yang negatif maupun hubungan yang positif. Kemudian yang keempat, kita tentukan besar space atau kebutuhan setiap ruangannya. Kemudian yang kelima, kita buat facility plan-nya. Kemudian yang keenam, kita evaluasi dari facility plan yang kita buat. Kemudian kita tentukan, kita pilih facility plan dari setiap evaluasi yang kita buat, kemudian kita implementasi facility plan kita, kemudian kita pelihara. Jadi itu untuk sistematika perancangan fasilitas menurut Tompkins. Kita masuk yang pertama, kita definisikan, kita tentukan tujuan dari kegiatan atau aktivitas perancangan fasilitas kita. Jadi di sini meliputi produk apa yang kemudian kita akan buat, bagaimana cara membuat produk tersebut, bagaimana apakah kita membuat tata letak baru atau kita memperbaiki tata letak yang sudah ada, dan volume serta tingkat aktivitasnya seperti apa. Jika kita belum ada produk, kita belum menentukan produk apa yang akan kita buat, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara membuat produk tersebut, dan tentu saja tata letak tersebut tidak akan bisa dibuat. Sehingga menentukan produk apa yang akan kita buat, baik itu jasa maupun manufaktur, itu merupakan langkah awal dalam kita menentukan tujuan dari perancangan fasilitas ini. Kemudian yang kedua, kita tentukan manakah yang kemudian menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama merupakan aktivitas pembuatan produk atau aktivitas produksi, yaitu dimulai dari material itu datang hingga produk siap didistribusikan ke konsumen. Sedangkan untuk aktivitas pendukung merupakan pemeliharaan, aktivitas pemeliharaan dari setiap mesin yang digunakan pada aktivitas utama, yaitu aktivitas produksi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan pada aktivitas utama dapat berjalan dengan baik, dan pada ujungnya adalah tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan optimal. Setelah kita menentukan mana aktivitas utama dan mana aktivitas pendukung, maka kita menentukan hubungan pada setiap aktivitas. Pada tahapan ini, kita akan menganalisis menggunakan activity relationship chart, seperti pada gambar yang ada di samping. Sehingga dari sini kita bisa menentukan tingkat kedekatan dari masing-masing fasilitas. Kita akan menggunakan derajat kedekatan A, I, O, U, E, dan X. Di sini ada A, absolutely necessary atau sangat harus didekatkan, kemudian ada E, especially important, kemudian ada I, important, kemudian ada O, ordinary, kemudian ada U, unimportant, dan X, undesirable. Jadi dari situ kita tahu mana yang kemudian harus didekatkan, mana yang kemudian tingkat derajatnya tidak lebih penting dari A, kemudian mana yang kemudian harus dijauhkan, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menentukan posisi fasilitas terhadap fasilitas yang lain. Kemudian setelah kita menentukan hubungan setiap fasilitas, kita menentukan berapa ukuran atau kebutuhan ukuran pada setiap ruangan, pada setiap aktivitas, berdasarkan peralatan, pekerja, dan bahan material.
Jadi ketika peralatannya di sini membutuhkan peralatan yang besar, maka tentu saja kebutuhan ruangannya semakin besar. Begitu juga ketika material yang dibutuhkan semakin besar, maka ruangannya juga yang dibutuhkan akan semakin besar. Kemudian selanjutnya kita generate alternatif dari tata letak fasilitas. Jadi kita tentukan alternatif lokasi dari fasilitas, kemudian rancangan tata letak alternatifnya. Jadi dari rancangan yang kita buat tentu saja memungkinkan tidak hanya satu rancangan yang kita hasilkan, tapi ada beberapa rancangan tata letak yang kita hasilkan. Kemudian rancangan strukturalnya, ya bagaimana organisasinya, dan bagaimana rancangan sistem pemindahan materialnya. Kemudian kita evaluasi, kita telusuri dampak penggunaan alternatif tersebut. Misalkan dalam penentuan lokasi bagaimana dampaknya, karena dalam penentuan lokasi ini akan sangat menentukan bagaimana strategi dari perusahaan. Misalkan ada beberapa alternatif posisi antara Departemen A terhadap Departemen B atau Departemen B terhadap Departemen C, posisinya akan seperti apa, maka kita telusuri dampaknya. Jika Departemen A diletakkan berjauhan terhadap Departemen B, dampaknya akan seperti apa? Jika didekatkan, dampaknya seperti apa? Ketika kita sudah telusuri, kita visualisasikan interaksi dan urutkan berdasarkan manfaat. Jadi dari beberapa alternatif tersebut kita evaluasi dan kita urutkan ya berdasarkan manfaatnya. Kemudian kita pilih beberapa alternatif tadi, kita pilih rancangan fasilitas yang paling sedikit memiliki backtracking. Backtracking di sini merupakan aktivitas bolak-balik ya. Jadi misalkan setelah proses pengukuran, kemudian dilakukan proses pemotongan. Aktivitas bolak-balik ini nanti setelah pemotongan maka akan balik lagi ke pengukuran. Ini maka akan terjadi backtracking. Apa akibatnya? Maka jarak yang ditempuh dari material handling tersebut atau pemindahan material tersebut akan semakin jauh. Maka tentu saja biaya yang dihasilkan dari material handling akan semakin besar. Sehingga kita pilih rancangan fasilitas yang paling sedikit backtracking ya, karena akan sangat memungkinkan ya bagaimana tadi misalkan dari pengukuran kemudian pemotongan balik lagi ke pengukuran, atau pengukuran, pemotongan, pengecetan, nanti akan ada aktivitas pengukuran lagi. Maka kita pilih aktivitas yang paling sedikit backtrackingnya. Serta biaya penyusutan yang paling rendah. Penyusutan di sini maka nilai atau manfaat dari penggunaan mesin misalkan itu akan semakin rendah. Jadi misalkan pada mesin tersebut tidak kita optimalkan, maka tentu saja biaya penyusutannya akan semakin besar. Ya karena setiap mesin, setiap alat yang kita investasikan, kita beli, maka tentu saja akan ada biaya penyusutan, akan ada penurunan nilai. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya, pengoptimalan penggunaan sumber daya yang kita miliki itu akan memperkecil biaya penyusutannya. Kemudian setelah kita pilih beberapa alternatif tadi, maka kita lakukan atau kita implementasikan rencana fasilitas kita. Kita lakukan pengerjaan sesuai dengan rancangan desain yang telah kita tentukan. Kemudian kita lakukan pemeliharaan, kita kontrol atas apa yang sudah kita kerjakan. Jadi itu 9 skema fasilitas yang harus dilakukan ya dalam kita membangun sebuah fasilitas menurut Tompkins. Kemudian untuk skema desain fasilitas ini secara umum ada 5 level. Jadi level pertama adalah Global Site Plan. Kemudian yang kedua atau level 2 adalah Supra Space Plan. Kemudian yang level ketiga adalah Macro Space Plan. Level keempat adalah Micro Space Plan. Dan level kelima adalah Sub-Micro Space Plan. Untuk level pertama ini memiliki dampak yang strategis. Keputusannya adalah kita menentukan lokasi dan misi dari kita membangun sebuah fasilitas. Jadi penentuan lokasi ini pertimbangan utamanya jelas ya. Kita lihat ya UMR-nya seperti apa. Misalkan kita akan membangun fasilitas di Jogja dengan kita akan membangun fasilitas di Jakarta, maka tentu saja UMR-nya akan berbeda. Bahkan dalam satu provinsi DIY pun kita akan memiliki atau pertimbangan dari keahlian pekerja yang berbeda-beda. Misalkan antara daerah Gunung Kidul dengan atau daerah Bantul dengan daerah Sleman, maka tentu saja keahlian pekerjanya akan berbeda. Kemudian supporting service-nya seperti apa? Misalkan seperti fasilitas umum, akses ke jalan dan seterusnya, ini akan seperti apa? Kita perlu untuk mempertimbangkannya. Kemudian politik. Ya, politik ini juga akan sangat berdampak terhadap lokasi yang akan kita tentukan. Nah, hasilnya adalah kita dapat mengoptimalisasi pasar kita. Jadi ketika lokasi yang kita
tentukan baik ya, maka kita dapat mengoptimalisasi pasar dan kita dapat menghasilkan atau mendapatkan sumber daya yang penting. Kemudian di level 2 yaitu supra space plan, di sini dampaknya adalah jangka panjang. Keputusannya adalah set planning termasuk jumlah ukuran. Jadi setelah kita tentukan lokasinya, maka kita harus mengetahui misalkan seperti kontur tanahnya, sumber airnya, sumber gasnya, bagaimana akses listriknya, jalannya, bagaimana nanti struktur bangunan dan seterusnya. Kita harus bisa menentukan di situ. Dan hasilnya adalah gambar konfigurasi ya. Di mana sumber airnya, di mana jalannya, lokasi bangunannya ada di sebelah mana, ukurannya akan seperti apa, kontur tanahnya seperti apa. Nah, ini dibuat gambar konfigurasi baik itu yang lampau, sekarang maupun masa depan. Karena misalkan seperti kontur tanah itu kan juga akan berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi alam. Kemudian di level ketiga yaitu macro space plan, di sini kita tentukan layout secara makronya, secara umumnya. Jadi rencana setiap bangunnya seperti apa, struktur bangunnya, struktur dari organisasinya misalkan seperti apa, subunitnya seperti apa, sehingga di sini dihasilkan keputusan departemen apa saja yang akan ada di dalam fasilitas kita. Misalkan di office ya, yang non produksi ada departemen pemasaran, ada HRD, ada departemen R&D dan seterusnya. Sehingga di situ kita bisa menentukan jumlah fasilitasnya berapa, departemennya berapa, sehingga keputusan secara umum baik itu material dan jumlah departemen di sini kita bisa hasilkan. Ketika hasil dari level 3 ini tidak sesuai dengan perkiraan ya, tidak sesuai dengan rencana kita, maka akan mengakibatkan tingginya material handling cost, kemudian kebingungan ya, karena misalkan alur dari produksinya yang kemudian tidak jelas, misalkan departemen HRD yang kemudian ada tetapi tidak ada dan seterusnya, akan menimbulkan kebingungan dan tentu saja tidak akan fleksibel ya dalam menghadapi perubahan-perubahan baik dari internal maupun dari eksternal. Misalkan ada perubahan permintaan, maka fleksibilitas ini tidak akan tercapai. Kemudian di level keempat, kita tentukan pada setiap departemen, ini micro space plan, pada setiap departemen ini itu layoutnya akan seperti apa. Kalau tadi di makro kita tentukan kita butuh departemen apa saja yang ada di fasilitas kita. Namun di mikro ini kita sudah spesifik lagi. Pada masing-masing departemen misalkan kita butuh alat apa saja. Pada departemen pemotongan kita misalkan butuh alat gergaji, kemudian alat-alat lain yang kemudian mendukung departemen tersebut. Jadi kita tentukan tools apa saja, kebutuhan apa saja yang ada atau yang harus ada di dalam masing-masing departemen. Sehingga di sini yang dihasilkan adalah ya material flow-nya. Jadi alur dari pergerakan materialnya seperti apa, kemudian personal space-nya ya. Jadi misalkan pada masing-masing departemen, maka bagaimana kebutuhan atau ruang gerak dari masing-masing personal yang ada di situ dan bagaimana komunikasi pada masing-masing departemen ini bisa terjalin. Kemudian yang kelima yaitu micro space plan. Jadi di sini lebih spesifik lagi, kita akan menentukan bagaimana tata letak dari stasiun kerjanya. Jadi misalkan tadi di dalam departemen pemotongan ada mesin gergaji, ya, maka kita tentukan posisinya nanti akan seperti apa. Bagaimana material itu datang, kemudian dipotong di sebelah mana, peralatan seperti gergaji itu diletakkan di mana, bagaimana jigs and fixture-nya ya. Jadi jigs and fixture adalah bagaimana misalkan tadi pemotongan, bagaimana alat bantu tadi memegang materialnya dan bagaimana proses pemotongannya, sehingga proses pengadaan material itu akan dapat tercapai. Bagaimana peralatan material handlingnya dan seterusnya. Maka di sini kita menentukan tata letak setiap peralatan yang akan kita gunakan. Nah dari situ maka cukup jelas bahwa dari konsep sistematika maupun skema perancangan fasilitas kurang lebihnya sama. Jadi nantinya kita dalam perancangan fasilitas, maka langkah awal adalah kita tentukan dulu lokasinya. Kemudian setelah lokasi, bagaimana sumber air, bagaimana jalannya, kemudian lokasi bangunannya, kemudian kontur tanah dan seterusnya kita tentukan. Kemudian kebutuhan departemen pada fasilitas yang kita bangun. Kemudian pada departemen tersebut kebutuhan alat yang digunakan seperti apa. Kemudian yang kelima adalah desain pada setiap stasiun kerjanya itu akan seperti apa. Jadi seperti itu untuk skema dasar perancangan fasilitas.
Semoga pada video ini dapat memberikan gambaran ya secara umum bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan perancangan layout fasilitas tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.